Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial ataupun langkah-langkah dalam penggunaan Virtual Lab. Di sini saya menggunakan Virtual Lab Maya yang dikembangkan oleh Kemendikbudristek untuk menjadi salah satu alternatif dalam pembelajaran, di mana jika sekolah-sekolah yang tidak mampu atau tidak dapat melaksanakan karena keterbatasan ruangan, kemudian sarana dan prasarana dalam laboratorium, bisa dapat menggunakan Virtual Lab ini. Sebelum ke tutorial penggunaan Virtual Lab, di sini saya sudah membuat lembar kerja siswa mengenai percobaan larutan asam basa yang kemudian akan diimplementasikan dalam Virtual Lab. Nah, adapun tujuan dalam praktikum kali ini, yang pertama itu untuk menentukan larutan asam dan basa, kedua untuk mengetahui perubahan warna lakmus merah dan juga lakmus biru, dan yang ketiga untuk mengukur pH larutan dengan pH indikator universal. Selain tujuan, ada juga dasar teori yang berisikan teori-teori yang sudah dikemukakan di jurnal maupun di buku mengenai asam itu apa, kemudian basa itu apa, karakteristik asam basa itu apa, kemudian indikator itu apa, dan juga kertas lakmus merah yang dilarutkan ke dalam larutan asam itu akan berubah warna menjadi apa, maupun sebaliknya. Selain itu, terdapat juga metodologi yang berisikan alat dan bahan, serta prosedur kerja dalam penggunaan Virtual Lab. Untuk alat bahan yang digunakan berupa seperangkat laptop ataupun HP Android, serta website rumah belajar. Untuk prosedur kerjanya, yang pertama disiapkan alat dan bahan berupa seperangkat laptop ataupun HP. Kemudian yang kedua, dibuka browser dan klik pada pencarian portal rumah belajar. Yang ketiga, diklik bagian rumah belajar. Yang keempat, diklik pada bagian rumah belajar. Yang kelima, diklik garis 3 di bagian pojok kanan atas jika menggunakan HP. Namun jika menggunakan laptop, tinggal klik bagian daftar konten. Keenam, dipilih bagian jenjang SMA dan tipe yang dibutuhkan, yaitu berupa laboratorium maya. Yang ketujuh, diklik bagian percobaan asam basa. Kedelapan, diklik bagian lihat layar penuh untuk memperbesar layar ketika melakukan percobaan. Yang kesembilan, di bagian layar terdapat petunjuk dan memulai. Jika diklik bagian petunjuk, maka kita akan mengetahui petunjuk pada percobaan asam dan basa. Namun jika diklik bagian mulai, maka kita akan melakukan percobaan asam basa. 10. Diklik bagian mulai melakukan percobaan, kemudian di layar terdapat adanya larutan indikator dan juga gelas. 11. Diklik layar yang terdapat tulisan gelas, kemudian diletakkan gelas kimia di atas meja. Ke-12, diklik bagian layar yang terdapat tulisan larutan, kemudian dipilih larutan yang mana yang ingin diuji terlebih dahulu, kemudian diletakkan larutan di atas meja dan dituangkan larutan ke dalam gelas kimia. Ke-13, diklik bagian layar yang terdapat tulisan indikator, dimasukkan kertas lakmus merah, kertas lakmus biru, dan pH indikator ke dalam gelas kimia yang berisi larutan tersebut. Ke-14, diamati perubahan pada kertas lakmus merah, kertas lakmus biru, dan pH indikator. Kemudian dilakukan secara berulang ke semua larutan yang ada di Virtual Lab, kemudian dicatat ke dalam hasil tabel pengamatan. Sesudah tabel pengamatan diisi, selanjutnya dibahas di dalam pembahasan. Kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan tujuan dan juga kemudian daftar pustaka.
Virtual Lab ini sangat mudah digunakan, baik itu bagi pemula maupun yang sudah handal dalam melakukan atau mengakses Virtual Lab itu sendiri. Langsung saja ke tutorialnya, kita klik di Google Chrome, di pencaharian portal rumah belajar, kemudian diklik. Selanjutnya klik paling bagian atas berupa rumah belajar. Kemudian klik daftar konten. Di situ terdapat adanya jenjang, kemudian tipe. Kita pilih jenjang SMA. Karena kita menggunakan Lab Maya, maka tipe pilihan kita yaitu Lab Maya. Diklik. Kemudian kita cari praktikum apa yang kita akan gunakan. Pada kali ini saya menggunakan praktikum kimia materi asam basa. Kita klik percobaan asam basa. Kemudian di layar terdapat adanya lihat dalam layar penuh, kita klik supaya layarnya terlihat besar. Selanjutnya di layar terdapat petunjuk. Nah, yang pertama petunjuknya itu diletakkan gelas di atas meja. Kemudian yang kedua, pilihlah larutan, kemudian letakkan di meja atau langsung ke gelas. Ketiga, pilihlah kertas lakmus atau indikator, lalu masukkan ke dalam gelas berisi larutan. Dan yang keempat, klik tabel indikator, lalu cocokkan indikator pada masing-masing larutan dengan tabel. Warna yang mendekati menunjukkan nilai pH pada larutan tersebut. Kemudian kita klik tanda silang. Selanjutnya kita klik untuk memulai percobaan asam basa. Di dalam layar terdapat adanya tulisan larutan yang berisi larutan-larutan asam dan basa. Selanjutnya ada indikator. Adanya kertas lakmus merah, biru, indikator universal, dan indikator tabel. Dan juga terdapat adanya gelas. Langsung saja ke percobaannya. Pertama kita ambil dulu gelas, diletakkan di atas meja, kemudian kita pilihlah larutan. Di sini saya memilih larutan air sabun. Kemudian dituangkan ke dalam gelas. Setelah itu dimasukkan kertas lakmus merah ke dalam larutan. Kemudian pilih kertas lakmus biru dan dimasukkan ke dalam larutan. Selanjutnya diambil pH indikator universal untuk mengetahui kadar pH pada larutan sabun tersebut. Kemudian diklik bagian tabel indikator pH. Nah, di sini kita melihat bahwa air sabun ini memiliki pH 9. Kemudian reset dan dilakukan secara berulang pada semua larutan yang tersedia di dalam Virtual Lab itu. Setelah melakukan percobaan tersebut, kemudian dibahas ke dalam tabel hasil pengamatan. Dimulai dari nama larutan, kemudian lakmus biru tersebut berubah atau tidak, dan juga lakmus merah berubah atau tidak, kemudian nilai pH-nya itu berapa. Itulah tutorial yang bisa saya sampaikan mengenai penggunaan Virtual Lab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.